Allah, 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 ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul kisah wafatnya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Semoga dengan kisah ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan juga mendapatkan pahala jariah jika kalian ingin membagikan video ini. Kisahnya sebagai berikut. Ada seorang pemuda dari kaum Ansar yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman yang telah masuk Islam. Dia sangat setia melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk ke suatu keperluan. Dalam perjalanannya, dia melalui rumah salah seorang dari Ansar, maka terlihat dirinya ada seorang wanita Ansar yang sedang mandi. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah SAW dikarenakan menyangkut perbuatannya itu. Maka dia pun pergi kabur. Dia menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Selama 40 hari Rasulullah SAW kehilangan Tha'labah. Lalu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Tha'labah bin Abdurrahman, lalu bawa dia kemari." Keduanya pun lalu pergi menyusuri perbukitan Madinah. Dalam pencariannya itu, mereka bertemu dengan salah seorang pengembala Madinah yang bernama Zufafah. Umar bertanya kepada Zufafah, "Apakah engkau tahu seorang pemuda di antara perbukitan ini?" Lalu Zufafah menjawab, "Jangan-jangan ya engkau maksud seorang laki-laki yang lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia lari dari neraka jahanam?" tanya Umar. Lalu Zufafah menjawab, "Dikarenakan apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti keputusan?' Ya, dialah yang kami maksud," tegas Umar. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama-sama. Ketika malam menjelang, keluarlah dia dari antara perbukitan itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, "Wahai, seandainya saja engkau cabut nyawaku dan engkau binasakan tubuhku dan tidak membiarkan aku menanti-nanti keputusan." Lalu Umar menghampirinya dan mendekapnya. Tha'labah berkata, "Wahai Umar, apakah Rasulullah SAW telah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." Tha'labah berkata lagi, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap beliau kecuali dia dalam keadaan sholat." Ketika mereka menemukan Rasulullah SAW tengah melakukan sholat, Umar dan Salman segera mengisi saf. Tatkala Tha'labah mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW, dia tersungkur pingsan. Setelah Nabi mengucapkan salam, beliau bersabda, "Wahai Umar, wahai Salman, apakah yang telah kau lakukan, Tha'labah?" Keduanya menjawab, "Ini dia, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berdiri dan menggerak-gerakkan Tha'labah yang membuatnya tersadar. Rasulullah SAW berkata kepada Tha'labah, "Mengapa engkau menghilang dariku, wahai Tha'labah?" Tha'labah pun menjawab, "Dosaku ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Bukankah telah kuanjarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Katakan, ya Tuhan kami, berilah kami sebagian di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Tha'labah berkata, dosaku wahai Rasulullah sangat besar. Beliau bersabda, akan tetapi kalamullah lebih besar. Kemudian Rasulullah menyusul agar pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Mendengar Tha'labah sakit, Salman pun datang menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, masihkah engkau mengingat Tha'labah? Dia sekarang sedang sakit keras. Maka Rasulullah SAW datang menemuinya dan meletakkan kepala Tha'labah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Tha'labah menyingkirkan kepalanya dari pangkuan beliau. Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku? Tanya Rasulullah SAW. Dikarenakan penuh dengan dosa, jawab Tha'labah. Beliau bertanya lagi, bagaimana yang engkau rasakan? Seperti dikerebuti semut pada tulang, daging dan kulitku, jawab Tha'labah. Beliau pun bertanya, apakah yang engkau inginkan? Ampunan Tuhanku, jawab Tha'labah. Maka turunlah Jibril alaihissalam dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu. Apa firman-Nya? Kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Maka segera Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Tha'labah dan langsung ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar Tha'labah segera dimandikan dan dikafani. Seketika telah selesai disolatkan, Rasulullah SAW berjalan sambil berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat. Beliau bersabda, demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, dikarenakan kenapa aku berjalan berjingkat-jingkat, disebabkan karena banyaknya malaikat yang turut menziarahi kuburan Tha'labah. Subhanallah. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 ya Rasul.